Baik Jadi Pak nggak Fadil, perlu kita ketika melihat dilegalkan ini hanya untuk medis, kemudian petani-petani kita di Aceh khususnya nanam ganja tetap nggak boleh. Tapi mungkin secara eksklusif otoritas tertentu boleh menanam, tapi tujuannya hanya untuk pengobatan ataupun untuk medis saja. Saudara, menanggapi terkait pelegalan ganja khususnya di bidang kesehatan tentunya menuai pro dan kontra. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini kita sudah terhubung langsung bersama Senator DPD RI asal Aceh, Tengku Haji Fadil Rahmi. Langsung saja kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Pak Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fadil, langsung saja Pak, bagaimana Anda menyikapi pro kontra wacana legalisasi ganja medis ini Pak? Baik, terima kasih. Apa yang terjadi belakangan ini juga sebenarnya adalah salah satu pemicu dari kegiatan-kegiatan ataupun peristiwa-peristiwa serupa. Katakanlah misalnya apa yang dilakukan oleh negara-negara lainnya. Katakanlah yang terdekat itu Thailand yang membagikan setiap rumah satu pohon ganja untuk ditanam. Dan tentu juga rentetan kegiatan rentetan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hal tersebut juga telah terjadi. Katakanlah di 2020 PBB melegalkan ganja atas dasar rekomendasi daripada WHO untuk kegiatan medis. Dan sebelumnya juga negara-negara lain, terutama di beberapa, hampir seluruh negara-negara di Amerika Selatan itu, katakanlah seperti negara-negara Meksiko, Kolombia, kemudian Peru, kemudian juga Chili, itu melegalkan ganja. Artinya memang di akhir-akhir ini dari 2000-an, katakanlah seperti di Kanada, itu dari 1999 itu memang ganja boleh digunakan untuk medis. Begitu juga di Italia dan di negara Yahudi, yaitu di Israel. Itu untuk medis boleh. Kalau di negara-negara Amerika Selatan yang saya sebutkan tadi, termasuk juga di Siprus, kemudian di Spanyol, kemudian di Amerika Serikat sendiri, di dua negara bagiannya, Colorado dan Washington, juga membolehkan ganja. Tidak hanya untuk medis, tapi juga untuk ini. Tapi ada pembatasannya. Ada pembatasannya, katakanlah misalnya ada negara seperti Siprus itu hanya boleh dimiliki oleh seorang itu 15 gram. Kemudian dia hanya boleh menanam 5 batang. Kemudian itu contoh. Kemudian di Spanyol hanya 2 batang. Kemudian macam lah. Artinya memang banyak sudah negara-negara yang menjadikan ganja ini selain untuk sebagai narkotika ringan juga untuk medis. Saya rasa tidak salah. Ini dalam perspektif politik saya lihat. baik. Saya rasa tidak salah untuk kemudian Indonesia juga mengkaji sejauh mana bisa atau tidaknya kemudian ganja digunakan untuk, ya katakanlah tidak seperti negara-negara Amerika Latin yang bebas, termasuk juga Belanda. Belanda malah di kafe-kafe shop itu ada, tapi bisa mengkaji hanya mungkin untuk medis. Baik Pak Fadil, jelas sekali. Ini kita melihat bahwa sekarang di Indonesia sejauh mana urgensi yang terjadi di Indonesia terhadap pelegalan legalisasi ganja ini terhadap medis, Pak Fadil? Kalau kemudian memang seperti yang terjadi terhadap adik kita, anak-anak kita, Vika itu banyak terjadi di Indonesia. Dan salah satu yang kemudian faktor pendukung untuk penyembuhan dia adalah ganja. Saya rasa ini lumayan urgen. Artinya kalau nggak sebegitunya mungkin ibu daripada Bu Yanti ya, Bu Santi Bu Ranti namanya, itu melakukan hal ini kalau memang ada alternatif lain. Tentu ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif pengobatan di Indonesia. Kalau kemudian ini dikaji, kemudian ada pembatasan pemakaiannya, kemudian juga diatur penanamannya, itu saya rasa tidak akan jadi masalah. Ini hanya untuk pengobatan dan medis. Karena kan yang ditakutkan ini kan berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009,
tentang narkotika itu ganja ini masukkan ke golongan pertama. Iya. Jadi karena memang bisa bisa membuat orang candu, kemudian bisa melalaikan, itu kan hal-hal yang negatif. Ini bisa dihindari kalau memang kemudian dibuat aturan-aturan seperti tadi, seperti contoh di beberapa negara yang saya sebutkan tadi. Baik, Pak Fadil, mungkin tidak Pak jika DPD RI merevisi Undang-Undang Narkotika? Kira-kira jika nanti direvisi Pak, apa yang perlu direvisi dari Undang-Undang Narkotika seiring dibutuhkannya ganja ini untuk medis? Ya simple, secara kelembagaan, baik DPD RI, lebih-lebih DPR RI itu bisa saja untuk kemudian merevisi Undang-Undang Narkotika ini, mengusulkan, karena memang legislasi ini kan bisa inisiasi pemerintah, bisa inisiasi bersama DPR RI dan pemerintah, bisa juga inisiasi DPD dengan pemerintah dan DPD RI sendiri, atau juga bisa inisiasi DPR RI secara kelembagaan maupun perorangan anggota. Nah, ini sangat bisa kalau kemudian kita masukkan ini kepada long list Prolegnas Nasional 2000, kalau memang dia masuk di Prolegnas Nasional 2020-2024. Nah, kemudian apa yang direvisi tentu yang berkaitan dengan misalkanlah tadi saya sebutkan bahwasanya ganja dimasukkan sebagai narkotika golongan pertama, ya bisa kemudian dikeluarkan ganja dari narkotika golongan pertama itu, tapi mengikat dia dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Misalnya hanya boleh ditanam oleh kelompok tertentu atau oleh pemerintah. Misalnya artinya seperti sekarang, tetap terjadi seperti sekarang ini, tapi pengecualiannya ganja itu memang secara khusus, secara eksklusif itu ditanam oleh otoritas khusus, katakanlah pemerintah, kemudian digunakan juga hanya untuk medis saja. Jadi tidak banyak yang berubah sebenarnya, tidak banyak yang berubah dari status quo sekarang ini, dari kondisi sekarang ini. Bisa, artinya itu salah satu alternatifnya. Baik, Jadi nggak perlu ketika dilegalkan ini hanya untuk medis, kemudian petani-petani kita di Aceh khususnya nanam ganja, tetap nggak boleh. Tapi mungkin secara eksklusif, otoritas tertentu boleh menanam, tapi tujuannya hanya untuk pengobatan ataupun untuk medis saja. Ya, menarik Pak Fadil melihat sejauh ini wacana sudah muncul. Nah, kira-kira komponen apa saja yang bisa diajak untuk berdiskusi lah Pak Fadil untuk bisa mewacanakan bahwa ganja ini halal? Yang pertama itu kan ini secara medis tentu yang diajak adalah para praktisi medis, termasuk Ikatan Dokter Indonesia, kemudian juga para pakar, kemudian akademisi, dan kami di sini sebagai legislator tentu secara politik mendorong ini kalau memang ini menjadi kebutuhan daripada bangsa kita, daripada masyarakat kita. Baik. Jadi semua komponen masyarakat, termasuk juga mungkin petani ganja, kita akan ajak, ya kan, kita akan ajak. Jadi kita akan kasih tahu, ini bukan berarti ketika ganja dilegalkan itu kemudian legal, tidak, tetap seperti biasa, tapi hanya itu bisa saja. Tapi memang secara teknis bisa sangat bisa dilakukan, terbatas dan dengan ketentuan-ketentuan yang sangat mengikat. Baik, Pak Fadil, menurut Pak Fadil sendiri, kita sudah melihat bahwa saat ini sudah ada beberapa negara yang sudah melegalkan ganja untuk medis. Lantas seperti apa pandangan Pak Fadil sendiri terhadap Indonesia? Apakah Indonesia berpeluang bahwa ganja ini dilegalkan, Pak? Sangat berpeluang. Thailand kan negara tetangga kita, masih satu asosiasi lah kita, masih satu dalam Asia, dalam dalam negara ASEAN, ya kan. Jadi apa yang dilakukan oleh Thailand itu mungkin perlu kita kaji. Kenapa Thailand kok kemudian membagi-bagikan ganja setiap rumah penduduknya satu pohon? Apa motivasinya? Kemudian juga apa yang dilakukan oleh negara-negara maju, ya, katakanlah Jerman ataupun Belanda yang sudah sampai di cafe shop di bebas ganja. Kok bisa mereka nggak takut rakyatnya mabuk-mabuk di jalan ataupun rakyatnya supoyongan sepanjang hari ataupun lalai dengan kegiatan-kegiatan positifnya. Nah, ini yang perlu kita kaji, sehingga kemudian dari kajian-kajian itu bisa jadi kita juga akan melakukan, walaupun tidak 100% seperti yang melakukan, tapi mungkin hal-hal tertentu yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Yang seperti yang saya katakan tadi, mungkin hanya untuk lingkup-lingkup tertentu karena untuk kepentingan medis,
kita lakukan itu. Itu juga dilakukan dalam negara-negara yang saya sebutkan tadi, Kanada. Kanada itu nggak bebas, tapi untuk medis dia boleh. Ya kan, termasuk juga Italia. Italia itu nggak bebas, tapi untuk medis boleh. Nah, baik. Terima kasih Pak Fadil Rahmi sudah memberikan wacana yang sangat luar biasa. Tentunya semoga ini diapresiasi. Dan terima kasih sudah bergabung dengan TVRI Aceh. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.